Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ardiansa dengan NIM 2283230025. Saya dari jurusan Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang grand scale. Tak lupa juga yang terhormat kepada Bapak Muhammad Fatur Rahman, SPD MSc, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Teknologi Vokasional. Nah, di sini ada judul dari grand scale yang saya taruh di slide kedua, yaitu grand scale. Selamat, jangan lupa comment, like, and subscribe ya, kawan-kawan. Nah, mari kita membahas lebih lanjut tentang grand scale. Nah, sebelumnya itu apa sih itu grand scale? Nah, grand scale adalah keterampilan, pengetahuan, nilai, dan sikap yang memungkinkan seseorang untuk menjalankan pekerjaan dengan cara yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Nah, grand scale ini biasanya bersifat teknis maupun non-teknis. Contohnya, kemampuan mengelola energi terbarukan. Kedua, mengetahui cara mengurangi limbah industri. Poin ketiga, yaitu menjalankan produksi bersih di pabrik. Poin terakhir atau poin keempat, yaitu bahkan hingga keterampilan berpikir sistemik dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan mengapa grand skill dibutuhkan? Nah, ada beberapa orang. Di sini juga saya mencantumkan menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO, transisi menuju ekonomi hijau dapat menciptakan lebih dari 100 juta pekerjaan baru secara global pada tahun 2030. Namun, pekerjaan ini hanya bisa diisi oleh tenaga kerja yang memiliki green skill. Tanpa green skill, dunia akan kekurangan SDM atau sumber daya manusia untuk mengoperasikan teknologi ramah lingkungan, merancang sistem energi bersih, mengelola sumber daya alam secara efisien, dan grand scale adalah jembatan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja masa depan. Nah, di sini juga ada beberapa contoh dari grand skill di berbagai sektor, terutama itu grand skill tidak terbatas pada suatu bidang saja. Berikut adalah beberapa contoh yang saya cantumkan di sektor-sektor yang berbeda. Di antaranya ada energi terbarukan, yang dimana energi terbarukan mengoperasikan turbin angin, panel surya, dan sistem pembangkit bioenergi. Yang kedua itu ada konstruksi hijau, yang dimana membangun gedung hemat energi dengan material ramah lingkungan. Berikutnya ada pertanian berkelanjutan, di mana pertanian berkelanjutan ini menggunakan sistem irigasi hemat air dan pupuk organik. Ada juga dari manufaktur bersih, yaitu untuk mengurangi emisi daur ulang limbah dan optimasi produksi. Nah, di sini juga ada manajemen lingkungan, yang dimana manajemen lingkungan di sini menganalisis dampak lingkungan, pencernaan kebijakan hijau, edukasi publik. Nah, di sini juga ada contoh videonya yang Green saya economy cantumkan. is a socially Mari kita inclusive, saksikan resource efficient, videonya secara and low bersama. carbon economic Pahami model. The dan green economy manages analisis. ecological scarcities, reduces undesirable Nah, environmental di sini juga impact, ada and drives contoh sustainable videonya economic yang saya development cantumkan. without Mari degrading our kita environment. saksikan videonya How secara can bersama. Singapore support a Pahami green economy? dan First, analisis. let's take a look at the green fintech industry. The Nah, di Monetary sini Authority juga of ada Singapore, contoh MAS, videonya launched yang Project saya Greenprint cantumkan. to develop Mari a kita robust saksikan green fintech videonya secara ecosystem. bersama. Pahami This ecosystem dan supports the development of analisis. digital infrastructures that will encourage the flow of Nah, di environment, sini social, juga and ada governance contoh ESG videonya data. yang saya This data cantumkan. helps Mari businesses kita to measure saksikan and monitor videonya their secara impact bersama. on the environment. Pahami Next, dan policies that analisis. advocate and support steps towards green energy and reducing Nah, carbon di sini footprint juga ada are important. contoh videonya The yang Energy saya Efficiency cantumkan. Grant, for Mari instance, kita provides saksikan funding support for videonya secara SMEs to bersama. transition to Pahami cleaner technologies dan that will improve their analisis. energy efficiencies.
Since SMEs make up Nah, di sini 99% juga of ada all enterprises in contoh Singapore, videonya yang saya collectively cantumkan. improving their energy Mari kita consumption will saksikan bring us videonya one step secara closer bersama. to building a Pahami green economy. dan Finally, having a analisis. strong workforce is key to enriching our green Nah, di economy. sini juga ada To support the contoh transition videonya to a yang green saya economy, cantumkan. a steady Mari kita stream of green saksikan skills and videonya jobs secara is bersama. crucial. Pahami Green skills dan refer to the specialized analisis. skills and capabilities required to support the Nah, di transition sini to juga a ada sustainable and contoh resource-efficient videonya yang society. saya cantumkan. From Mari environment kita health, saksikan data science, to videonya secara sustainable bersama. fashion, Pahami green skills are dan diverse capabilities analisis. that can be adapted across various industries. Nah, di However, sini juga ada non-green skills are contoh equally videonya yang important in saya supporting the cantumkan. green economy. Mari kita What saksikan this means videonya is secara that bersama. everyone can play a Pahami part in the green dan economy. Non-green analisis. skills support the green economy in various ways. Nah, For di sini example, juga ada an individual contoh who designs videonya yang operational and saya monitoring cantumkan. systems Mari can kita contribute saksikan to building videonya infrastructure secara that bersama. ensures Pahami sustainability standards are being dan met. analisis. The transition to a green economy is the culmination of Nah, di efforts sini from juga ada various sectors in contoh society. videonya By yang saya expanding cantumkan. sustainable Mari capabilities, kita saksikan developing videonya infrastructures, secara and bersama. upskilling our Pahami workforce, dan Singapore can pave the way analisis. to support the green economy. Nah, di sini juga ada contoh videonya yang saya cantumkan. Mari kita saksikan. Oke, ketika tadi udah menonton berita ataupun video yang saya cantumkan di slide pertama, nah di sini juga ada yang namanya soft skill yang mendukung grand skill, yang dimana grand skill juga mencakup soft skill seperti berpikir kritis dan sistematis, kepentingan berwawasan lingkungan, komunikasi efektif dalam isu berlanjut, etika kerja yang ramah lingkungan. Nah, inilah yang membedakan tenaga kerja biasa dengan green work. Mereka tidak hanya mampu bekerja, tapi juga mampu menjaga bumi saat bekerja. Nah, pastinya di dalam green skill ini terdapat sebuah tantangan ataupun peluang. Di antaranya tantangan. Tantangan ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu belum semua sekolah memiliki fasilitas praktik hijau. Dua, kurangnya guru yang terlatih dalam green skill. Yang ketiga, minimnya kolaborasi dengan industri ramah lingkungan. Yang poin kelima itu, namun tantangan ini bisa menjadi peluang transformasi. Dengan poin terakhir, yaitu investasi pendidikan, pelatihan guru, dan kemitraan lintas sektor, green skill bisa menjadi motor penggerak pembangun berkelanjutan. Oke, mungkin sekian dari saya. Di sini ada penutup. Mari kita kembangkan green skill. Nah, green skill bukan hanya keterampilan teknis, mereka adalah komitmen moral kita untuk menjaga bumi. Mari jadi bagian dari solusi. Kembangkan green skill, jadilah agen perubahan dan wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Karena masa depan hijau dimulai dari keterampilan kita hari ini. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan. Jangan lupa like and comment, and subscribe. Thank you. Next to video. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan. Jangan lupa like and comment.